Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Kepada seluruh ibu-ibu, kepada seluruh para penuntut ilmu yang hadir pada kesempatan hari ini berada pada taman surga, yang semoga Allah senantiasa memberikan kepada kita kesehatan, semoga Allah memberikan kepada kita keberkahan, dan tidak lupa semoga kita diberikan hati yang salim, hati yang selamat dari urusan kaum muslimin. Salah satu kewajiban kita yang paling besar ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu adalah bagaimana kita mengkondisikan hati kita yang salim. Berapa banyak orang yang menjadi penuntut ilmu tetapi belum tentu memiliki hati yang salim. Ketika hatinya tidak salim, nampak pancaran matanya, pancaran mata kebencian. Dan nampak di dalam wajahnya, wajah kebengisan kepada sesama saudara orang yang beriman. Dan tentunya yang kita harapkan keberkahan ilmu. Dan keberkahan ilmu itu bermanfaat bagi hati kita. Semoga hati kita semakin bersih. Dan semoga hati kita semakin salim pada kedudukan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya ketika kita mendapatkan ilmu yang benar, lalu ilmu ini adalah barokah, pasti akan terbentuk hati yang salim kalau ilmu yang kita peroleh dan kita dapatkan adalah ilmu yang bermanfaat. Sebagaimana air yang bersih. Semakin tinggi kualitas air itu semakin bermanfaat untuk lambung kita. Maka itulah sejatinya kedudukan hati yang salim pada kedudukan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita diberikan oleh Allah kesehatan, semoga Allah memberikan kepada kita keberkahan setiap apapun yang kita lakukan dan apapun yang kita kerjakan. Dan yang paling penting semoga kita memiliki hati yang salim dalam setiap pencapaian ilmu yang kita dapatkan dari siapapun yang memberikan nasihat. Karena nasihat itu dari siapapun kita ambil dan kita jalankan selama sesuai dengan kitabullah dan sunnah. Kalau itu nasihat, kalau pemikiran, lihat dulu siapa yang mengatakan. Maka inilah yang menjadikan kita berharap semoga kita memiliki hati yang sehat. Hati yang sehat akan membentuk kesehatan pula di dalam kehidupan kita. Orang dulu mengatakan mensana in corpore sano, dan ternyata ini dievaluasi dan dikritik. Yang benar, kalau hati kita salim, maka berdampak besar pada kualitas kesehatan kita. Karena para dokter hari ini pun menyampaikan, tidak ada penyakit yang diderita oleh manusia, kecuali itu akibat dari berbagai macam persoalan hatinya yang tidak terselesaikan dengan baik. Nah, inilah yang menjadikan kita faham kenapa agama kita selalu menyuruh kita untuk memperhatikan hati, membersihkan hati, mensucikan hati kita. Karena pada dasarnya di dalam hati yang salim terdapat kualitas kesehatan yang prima dan terjaga di dalam kehidupan kita secara interaksi sosial ataupun kehidupan kita beribadah kepada Allah. Semoga kita memiliki hati yang salim. Amin insyaallah. Alhamdulillah tentunya senantiasa kita bersyukur kepada Allah dalam setiap urusan kehidupan kita. Dan tentunya di dalam kita bersyukur, syukur itu kayak benih yang apabila ditaruh di dalam tanah akan menimbulkan banyak kebaikan. Sebagaimana benih ketika ditaruh di dalam tanah maka akan menumbuhkan pohon-pohon yang rindang, lagi manis buahnya. Dan sesungguhnya ketika kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di antara buah manisnya Allah akan memberikan kecukupan kepada apa yang kita butuhkan dan Allah sederhanakan kita di dalam keinginan. Orang yang bahagia tidak selalu identik dengan kekayaan. Orang yang bahagia tidak selalu identik dengan kelapangan finansial. Tapi orang yang bahagia itu identik. Allah sederhanakan keinginannya supaya dia mudah bahagia, tetapi Allah cukupkan kebutuhan yang dia butuhkan pada kehidupan mereka. Orang yang beriman, mungkin dia kaya, mungkin dia miskin. Tetapi mereka sederhana di dalam keinginan. Semakin sederhana keinginan, semakin mudah kita bahagia. Karena jarak antara kita dengan kebahagiaan hanyalah sejarak pada apa yang kita inginkan yang belum kita peroleh. Makanya orang yang beriman itu selalu sederhana ketika memandang dunia. Dunia ini selalu cukup bagi mereka yang berkebutuhan dan sederhana di dalam keinginan. Tetapi dunia ini tidak pernah cukup untuk mereka yang tidak pernah puas di dalam keinginan. Makanya yang kita misalkan bertanya,
Apa tanda kesyukuran saya diterima sama Allah? Dijawab oleh para ulama salaf. Kalau syukurmu diterima oleh Allah, kalau syukurmu membuka pintu langit, kalau syukurmu diterima oleh malaikat atau dicatat oleh malaikat raqib dan diterima oleh Allah di sisi Allah, Allah akan sederhanakan di dalam hidupmu, di dalam kamu makan, di dalam kamu tidur, di dalam kamu bertempat tinggal. Kamu tidak memiliki keinginan macam-macam supaya kamu mudah bahagia ketika kita disederhanakan keinginannya. Berulang-ulang sering saya menyampaikan, kenapa anak kecil mudah bahagia? Karena didasarkan pada keinginan mereka yang sederhana. Anak kecil itu butuhnya jajan. Anak kecil itu butuhnya dekat dengan ibunya. Anak kecil itu butuhnya main kuda-kudaan dengan bapaknya atau abinya. Sesederhana itu keinginan, sesederhana itulah mereka mudah bahagia. Makanya kalau ibu-ibu pengen meraba, mendiagnosa apakah syukur saya diterima oleh Allah ataukah tidak, simple. Tidak perlu kita memvonis orang. Tapi kita memvonis diri kita. Apakah saya semakin tambah hidup, semakin banyak keinginan ataukah tidak. Kalau Allah sudah mulai sederhanakan keinginan pada kehidupan kita, berarti syukurmu diterima. Dan Allah sedang arahkan kamu menuju kepada kebahagiaan, kelapangan hidupmu dengan kesederhanaan keinginan yang kamu miliki, supaya ketika kita meninggal dunia mendapatkan puncak dari apa yang kita inginkan, yaitu adalah kehidupan di akhirat. Bedanya orang yang beriman dengan produk-produk kapitalisme dan materialisme itu apa? Banyak varian perbedaannya. Tapi salah satu varian perbedaan antara produk kapitalisme dan produk orang yang beriman, orang beriman itu sederhana di dalam keinginan. Tetapi produk kapitalisme itu tidak pernah sederhana di dalam keinginan. Selalu berinovasi di dalam keinginan. Selalu berinovasi di dalam kemauan. Sehingga akhirnya dunia ini kalaupun dikumpulkan, diperes kayak kelapa, bagi orang kapitalisme pun tidak akan pernah cukup. Karena dunia dan apapun yang ada di dalamnya, kalaupun diberikan kepada orang dengan kemauan, dengan keinginan yang tidak pernah putus, maka tidak akan pernah cukup. Nah, inilah yang menjadikan kita. Kenapa kita kalau melihat Mekah dan Madinah berbeda kalau kita melihat Italia ataupun negara Eropa. Kalau kita melihat Eropa, semua yang ditinggalkan para raja masih bisa dilihat, masih bisa dinikmati, bisa dijadikan objek dari foto yang kita bawa ke rumah. Tapi beda kalau kita ke Mekah dan Madinah. Kalau kita ke Mekah dan Madinah tidak menjumpai istananya Abdurrahman bin Auf, padahal beliau layak memiliki istana yang besar. Tidak menjumpai istananya Utsman bin Affan, dan tidak menjumpai istananya Umar bin Khattab. Karena disitulah para ulama berkata, karena mereka sederhana di dalam keinginan. Nah, inilah yang menjadikan kita bersyukur, karena bersyukur itu menyederhanakan keinginan dan memudahkan kita untuk bahagia. Semoga Allah memberikan kepada kita fase umur yang sudah kita lewati, uban yang sudah mulai tumbuh, keriput yang sudah mulai nampak di kulit kita, semakin sederhana di dalam keinginan. Ada yang kaya, sederhana di dalam keinginan. Ada yang miskin, tetapi tidak pernah puas dengan keinginan. Sederhana dalam keinginan itu tidak selalu identik dengan orang miskin. Bisa jadi orang kaya ketika dia bersyukur, disederhanakan keinginan dia di dalam hidupnya. Dan itulah yang menjadi keinginan kita. Semoga Allah memberikan keberkahan di dalam kita bersyukur, Allah sederhanakan cara kita memandang kehidupan dan apa yang terjadi di atasnya, supaya kalau sederhana keinginan kita, beban kita di dalam kehidupan menjadi ringan. Kepada Allah kita bersyukur dan kepada Allah kita menggantungkan segala urusan kehidupan kita. Amin. انشروا بين الأنام هذا هو